Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, pembelajaran 5. Setelah kita mempelajari pembelajaran kita hari ini, diharapkan anak-anak yang pertama dapat menyebutkan amanat yang terkandung pada pantun dengan tepat. Yang kedua, dengan mengetahui ciri-ciri pantun, anak-anak dapat membuat pantun dengan tema kesehatan. Yang ketiga, anak-anak dapat membacakan pantun karyamu sendiri dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan penuh percaya diri. Yang keempat, dengan melihat video, anak-anak dapat mengidentifikasi penyakit ataupun gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Yang kelima, anak-anak dapat menuliskan atau mengetahui apa saja cara untuk memelihara organ peredaran darah manusia. Yang keenam, anak-anak dapat mengetahui langkah-langkah dalam membuat gambar cerita dengan tepat. Lalu yang ketujuh, bereksplorasi dengan membuat gambar tema kesehatan, gambar cerita dengan tema kesehatan yang menarik. Anak-anak, mari perhatikan pantun berikut. Nah, kita akan melihat ciri-ciri pantun di sini. Yang dikatakan dengan pada pantun dalam satu bait terdiri atas 4 baris, inilah dia. Pagi-pagi sarapan lumpia, jangan lupa ditambah acar. Anak-anak libur karena corona, jangan lupa di rumah tetap belajar. Nah, dalam satu bait ini terdapat 4 baris. Yang kedua, ciri-cirinya adalah memiliki 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung. Pagi-pagi sarapan lumpia. Pagi, sarapan lumpia. Nah, di situ ada 10 suku kata. Nah, berikutnya sajak. Nah, sajak di sini AR. Maka sajak AR itu sama dengan sajak AB. Nah, berikut ciri-ciri pantun yaitu baris 1 dan 2 disebut sampiran. Di sini yang merupakan sampiran adalah pagi-pagi sarapan lumpia. Jangan lupa ditambah acar. Nah, berikutnya ciri-ciri pantun baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, yang mana isinya? Isinya adalah anak-anak libur karena corona, jangan lupa di rumah tetap belajar. Nah, itulah ciri-ciri pantun yang disajikan ini. Nah, dalam menentukan amanat, kamu harus memperhatikan bagian isi pantun. Anak-anak sudah belajar tentang pantun.
Untuk anak-anak bisa lebih jelas dalam membaca pantun, anak-anak Ibu bisa mengklik alamat YouTube berikut ini. Baik, tadi anak-anak Ibu sudah mempelajari tentang pantun. Nah, kita harus rajin berolahraga supaya jantung kita ataupun tubuh kita menjadi sehat. Nah, ada beberapa penyakit atau gangguan organ peredaran darah pada manusia. Gangguan peredaran darah itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor non-keturunan atau bukan dari keturunan. Nah, mari kita amati faktor yang berasal dari bukan keturunan, yaitu anemia. Pernahkah anak Ibu mengalami ciri-ciri mudah lelah, sering merasa pusing, pucat, dan mata berkunang-kunang? Ini adalah ciri-ciri penyakit anemia. Anemia adalah gangguan yang berupa rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Anemia juga dapat disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. Yang kedua yaitu gangguan tekanan darah tinggi atau dikatakan dengan hipertensi. Hipertensi itu ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Biasanya penderita hipertensi sering merasa pusing, jantungnya berdebar-debar, sesak napas jika terlalu lelah. Kemudian pundak dan leher terasa kaku, mudah lelah, serta mudah mati. Nah, berikutnya yaitu gangguan hipotensi. Hipotensi adalah penyakit yang terjadi karena tekanan darah rendah. Kemudian jantung koroner. Nah, jantung koroner ini terjadi karena kurangnya pasokan darah karena penyumbatan yang terjadi dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Nah, yang terakhir yaitu kanker darah atau disebut dengan leukemia, yaitu penyakit di mana kelebihan sel darah putih yang tidak terkendali. Itulah gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Nah, berikut penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan, yaitu yang pertama adalah penyakit hemofilia. Hemofilia yaitu kelainan darah, yaitu darah sulit membeku. Nah, yang kedua thalassemia. Thalassemia adalah bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Kamu bisa perhatikan ini, bentuknya tidak beraturan. Pada organ peredaran darah manusia. Ayo anak-anak, bagaimana cara kita menghindari penyakit ataupun gangguan organ peredaran darah tersebut? Oke. Nah, adapun caranya yang pertama adalah kita harus rajin ataupun sering berolahraga. Anak-anak Ibu sering berolahraga? Harus ya, supaya tubuh kamu menjadi sehat, jantung kamu juga sehat. Yang kedua, hindari nih makanan-makanan yang berlemak ya. Yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi dan seimbang, terdiri dari lauk pauk, karbohidrat, protein, kemudian jangan lupa susu. Nah, berikutnya tidurlah yang cukup, tidur dan istirahat yang cukup. Untuk usia 7-12 tahun itu kamu tidurnya 10-11 jam per hari. Jangan sering bergadang karena main HP ya. Nah, berikutnya hindari asap rokok. Jika ada orang di sekitarmu yang sedang merokok, maka menyingkirlah atau kamu menghindari agar kamu terhindar dari asap. Baik anak-anak, sekarang kita akan memperhatikan cerita bergambar atau cergam. Tahukah anak-anak apa itu cerita bergambar? Ibu yakin kamu pasti sering membuat cerita bergambar.
Cerita bergambar atau gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan orang ataupun binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun imajinasi. Nah, fungsi dari gambar cerita itu adalah untuk memperjelas alur atau isi pesan yang ingin disampaikan. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Sebelum membuat gambar cerita, maka kamu harus melalui langkah-langkah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kamu menentukan gambar cerita yang akan digambarkan. Misalnya, kamu ingin menggambar komik dan lain ataupun gambar cerita lainnya. Nah, yang kedua, menentukan karakter tokoh atau watak tokoh yang akan kamu gambarkan. Yang ketiga, menentukan tema. Tema apa yang mau kamu buat? Tema tentang kesehatan, pendidikan, atau sebagainya. Berikutnya, menentukan alur cerita, yaitu menggambarkan isi cerita secara garis besar. Berikutnya, menyediakan alat dan bahan dalam membuat gambar. Alat dan bahannya buku gambar, alat tulis, pewarna, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa sebelum menggambar tentu kamu harus membuat sketsa ataupun pola. Dan yang terakhir, menyempurnakan sketsa tersebut dengan memberikan warna pada gambar. Ada beberapa contoh dalam gambar cerita. Nah, yang pertama yaitu karikatur. Yang kedua, realis. Yang ketiga, ini adalah komik. Yang keempat adalah gambar dekoratif. Yang kelima, ini adalah kartun. Nah, anak-anak ibu perhatikan dari contoh gambar bercerita ini nanti kamu akan ditugaskan membuat gambar cerita yaitu komik, ya. Setelah anak-anak ibu menggambar cerita, tentu anak-anak ibu akan mewarnai gambar cerita. Nah, tujuannya adalah agar gambar cerita yang kamu buat terlihat menarik untuk dibaca. Nah, dalam mewarnai gambar cerita ada dua langkah atau dua teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, teknik kering. Teknik kering yaitu menggunakan seperti ini, cat, pensil pewarna, kemudian krayon, bisa juga menggunakan kapur ataupun menggunakan arang. Yang kedua, teknik basah. Teknik basah ini kamu harus mencampurkan cat dengan air atau dengan minyak. Nah, ini serbuk dan pasta ini bisa kamu campurkan dengan air, sedangkan yang terakhir ini bisa kamu campurkan dengan minyak. Itulah teknik dalam mewarnai gambar cerita. Semoga anak-anak ibu dapat memahami pelajaran yang sudah diajarkan dengan baik dan memperoleh manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran dari ibu. Terima kasih, ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.